Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mengawali karya kita dan kita diberi waktu untuk merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena hari ini kami boleh kembali diberi waktu untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi sebelum kami melaksanakan tugas, kami rindu untuk merenungkan akan firman Tuhan. Bila firman Tuhan inilah yang menjadi pelita kami untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan perenungan ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa ciri-ciri orang yang mengenal dirinya sendiri? Orang yang mengenal dirinya sendiri akan tahu potensi yang ada pada dirinya. Ia sadar betul ia berbakat apa, punya talenta apa. Orang yang mengenal diri sendiri tahu apa yang dia inginkan. Ia tahu tujuan yang hendak ia capai. Orang yang mengenal dirinya sendiri tahu karakter. Ia sadar betul hal yang positif dan hal yang negatif yang ada pada dirinya. Begitu juga saudara-saudara ketika kita mengenal orang lain. Ketika seseorang mengenal orang lain, maka ia juga akan tahu apa yang orang lain harapkan. Ia tahu karakter orang tersebut. Ia tahu potensi-potensi apa yang ada pada diri orang itu. Kita juga tahu apa yang menjadi kebiasaannya, hal yang baik atau yang buruk pada dirinya. Jadi saudara-saudara, kalau seorang istri mengenal suaminya, maka istri ini akan tahu mana yang baik, mana yang buruk dari suaminya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang seringkali dilakukan oleh suaminya. Nah saudara-saudara,
pada saat ini kita diperhadapkan pada tema pengenalan Allah yang sejati. Pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, seberapa besar pengenalan kita akan Allah? Benarkah kita sudah mengenal Allah? Kita sudah bertahun-tahun beragama. Kita sudah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa besar pengenalan kita akan Dia? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 memperlihatkan ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Di sana dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti perintahnya, tetapi mengatakan ia mengenal Allah, ia adalah seorang pendusta. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku mengenal Allah, tetapi justru membenci, mendendam, maka ia adalah seorang pendusta. Karena Allah ingin kita hidup dalam pengampunan. Allah ingin kita menjadi pribadi yang mudah untuk mengampuni sesama kita. Kalau ada orang Kristen yang mengaku mengenal Allah, tetapi korupsi, maka ia adalah seorang pendusta, saudara-saudara. Karena Allah memerintahkan kita untuk hidup di dalam kejujuran. Yang kedua, saudara-saudara, pengenalan itu terjadi ketika kita ada di dalam Dia. Bukan di dalam uang, bukan di dalam kekuasaan, bukan di dalam hawa nafsu. Tetapi pengenalan akan Allah hanya bisa terjadi ketika kehidupan kita ada di dalam Allah. Dan untuk hidup di dalam Allah, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Di sana dikatakan, saudara-saudara, wajib. Jadi bukan sesuatu yang bisa dilakukan, juga bisa tidak dilakukan. Ya sesuka-suka kita saja. Tidak bisa, saudara-saudara. Jadi kalau lagi senang, oke, saya seperti Kristus. Tetapi kalau lagi susah, ya saya tidak seperti Kristus. Tetapi di sana dikatakan wajib. Jadi sesuatu yang harus ada di dalam diri seseorang yang mengenal Allah, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Jadi orang yang mengenal Allah tidak akan mengatakan, maaf ya, saya tidak bisa mengampuni karena saya kan bukan Yesus. Maaf ya, saya tidak bisa hidup jujur karena saya kan bukan Yesus. Justru orang yang mengenal Allah akan terus berupaya di dalam hidupnya untuk sama seperti Kristus, apapun resikonya, saudara-saudara. Orang Kristen adalah orang yang memutuskan dirinya untuk hidup sama dengan karakter Kristus. Jadi kalau kita memiliki pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, sebagai orang Kristen harus memiliki roh yang sama, yaitu roh Kristus. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini harga mutlak. Bahwa orang Kristen itu seharusnya hidupnya sama seperti Kristus. Karakter-karakternya sama seperti Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang memiliki pengenalan akan Allah tidak hidup di dalam kejahatan. Orang yang mengenal Allah hanya melakukan apa yang bersumber dari Allah, bukan bersumber dari dunia. Karena yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dalam bacaan kita dicontohkan, orang yang mengaku terang tetapi membenci saudaranya, ia hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mengenal Allah hanya akan melahirkan kebaikan, hanya akan melahirkan cinta kasih, hanya akan melahirkan kedamaian. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen.
kita sudah bertahun-tahun beragama? Sudahkah kita benar-benar ada pada pengenalan Allah yang sejati? Sudahkah kita hidup di dalam Dia? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, bertahun-tahun kami menjadi pengikut Tuhan. Kami datang ke gereja, kami berdoa, kami membaca Alkitab. Tetapi seringkali kami tidak cukup mengenal Engkau, ya Tuhan. Kami masih hidup di dalam keduniawian kami, kedagingan kami. Oleh karena itu biarlah melalui firman ini kami boleh diteguhkan, untuk kami boleh mengubah diri kami, cara pandang kami, agar setiap kehidupan kami boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Biarlah kami, ya Tuhan, boleh terus berupaya untuk hidup sama seperti Kristus. Oleh karena itu adalah tanda bahwa kami mengenal akan Engkau. Biarlah kehidupan kami boleh bersumber dari Engkau. Kebenaran-kebenaran yang datang dari Engkau. Biarlah kehidupan kami selalu menghadirkan hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan melanjutkan pelayanan kami. Bila Tuhan berkati kami. Amin.